Yang saya hormati kepada Bu Rismiati selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai ensemble learning yang disusun oleh saya sendiri yaitu Setioningsih dengan NIM 2406011812233. Yang kedua ada Dandi Arimansyah dengan NIM 2406011813393 dan yang terakhir ada Ranu Dwi Setiadi dengan NIM 2406011812295. Ini merupakan poin-poin yang akan kelompok kami presentasikan. Yang pertama mengenai definisi dari ensemble learning, yang kedua ilustrasinya, yang ketiga manfaatnya, yang keempat contoh penggunaan dari ensemble learning, yang kelima waktu penggunaan, dan yang terakhir yaitu yang keenam ada macam-macam dari ensemble learning itu sendiri. Definisi dari ensemble learning ialah metode pada mesin learning dengan menggabungkan beberapa algoritma sehingga menghasilkan solusi prediksi yang lebih baik daripada hanya satu algoritma saja. Ini ada ilustrasi mengenai ensemble learning. Terdapat sekumpulan data yang akan diproses menggunakan 3 cara, ada linear regression, ada regression tree, ada SVM atau support vector machine. Ketiga cara ini menghasilkan individual decision, lalu ketiga cara ini digabungkan sehingga menghasilkan voting, dan yang terakhir menghasilkan final decision. Manfaat dari ensemble learning yang pertama meningkatkan akurasi model dan bekerja di sebagian besar kasus, yang kedua memiliki konsistensi yang tinggi, yang ketiga menghindari overfitting. Overfitting ialah keadaan di mana data yang digunakan untuk pelatihan ialah data yang terbaik, lalu yang keempat memperkecil bias pada model, yang kelima membuat model lebih kuat dan stabil sehingga memastikan kinerja yang layak pada uji kasus di sebagian besar skenario. Yang keenam, untuk menangkap hubungan kompleks linear dan sederhana serta nonlinear dalam data. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian saya Rani Dustiadi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh penggunaan ensemble learning. Ensemble learning dapat digunakan di berbagai bidang, salah satunya adalah remote sensing, yang digunakan untuk mendeteksi sesuatu dari jarak jauh, misalnya land cover mapping, salah satu penerapan utama dalam sensor satelit pengamatan bumi, menggunakan remote sensing dan data geospasial untuk identifikasi objek. Identifikasi objek di sini maksudnya adalah identifikasi seperti rumah, jalan raya, atau pohon, atau apapun dari jarak jauh menggunakan sensor seperti kamera RGB, kamera infrared, dan lain sebagainya. Kemudian ada change detection, mendeteksi apakah ada perubahan yang terjadi pada lahan sepanjang waktu. Perubahan yang terjadi misal akan mendeteksi kepadatan pohon pada suatu wilayah dan mendeteksi perubahannya sepanjang waktu. Melihat data-data dari sensor sepanjang waktu dan melihat apakah ada perubahan pada data tersebut. Contoh penggunaan selanjutnya adalah computer security, digunakan untuk mendeteksi apakah ada serangan melalui berbagai jalur seperti distributed denial of service, malware, atau intrusion. Distributed denial of service mengurangi total kesalahan dalam deteksi, membedakan antara serangan atau hanya sekedar meningkatnya jumlah pengguna dan banyak request yang terjadi ke server. Kemudian ada malware detection, untuk mengklasifikasikan apakah suatu file itu malware atau bukan. Kemudian intrusion detection, mendeteksi penyusup bukan jaringan dengan melihat anomali dalam kode penyusup. Anomali seperti dalam kode yang dimasukkan ke sistem oleh orang yang tidak memiliki hak untuk memasukkan kode ke dalam itu. Kemudian kapan menggunakan ensemble learning? Ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika penggunaan model tunggal menjadi overfit. Model tunggal bisa terjadi overfit apabila model tersebut tidak cocok dengan data yang digunakan. Menggunakan ensemble learning bisa mengkombinasikan model tersebut dan model-model lain agar modelnya tidak overfit dan bisa berlaku untuk banyak data sekaligus. Kemudian jika model yang digunakan masih bias, ini juga sama seperti kasus yang pertama, satu model gunakan masih bias dan bisa menggunakan banyak model sekaligus. Begitu juga dengan kondisi yang ketiga, yaitu digunakan untuk klasifikasi selayaknya regresi. Baik, selanjutnya saya Dandi Arimansyah akan menjelaskan bagian keempat, yaitu tentang macam-macam ensemble learning. Kami mengambil 3 macam saja. Yang pertama yaitu ada bootstrap aggregating atau biasa disebut dengan bagging. Bagging merupakan metode yang dapat memperbaiki hasil dari algoritma klasifikasi machine learning dengan menggabungkan klasifikasi prediksi dari beberapa model.
Bagging paling cocok untuk masalah dengan dataset pelatihan yang relatif kecil. Kemudian di sini terdapat langkah-langkah dari metode bagging. Langkah yang pertama yaitu membuat data baru yang diambil secara acak dari data asli. Kemudian langkah kedua, buat model classifier untuk setiap data yang diambil sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu ambil rata-rata semua prediksi untuk membuat keseluruhan akhir prediksi. Kemudian metode yang kedua yaitu boosting. Boosting merupakan cara untuk menghasilkan beberapa model atau penggolongan untuk prediksi maupun klasifikasi, dan juga menggabungkan prediksi dari berbagai model ke dalam prediksi tunggal. Dan juga selain itu, boosting merupakan pendekatan iteratif untuk menghasilkan pengklasifikasi yang kuat yang mampu mencapai kesalahan training seminimal mungkin dari sekelompok pengklasifikasi yang lemah. Berikut merupakan langkah-langkah dari metode boosting. Yang pertama yaitu melatih sebuah classifier H1 yang paling akurat. Kemudian identifikasi wilayah di mana H1 membuat error. Kemudian tambahkan weight-nya dan buat classifier H2. Kemudian langkah yang terakhir yaitu agregasi data sampel untuk H1 yang hasilnya berbeda dari H2 dan buat classifier H3. Seperti itu terus sampai membuat classifier yang berikutnya. Kemudian metode yang terakhir yaitu stacking. Stacking merupakan cara untuk mengkombinasi beberapa model dengan konsep meta learner, dipakai setelah bagging dan boosting. Tidak seperti bagging dan boosting, stacking memungkinkan kombinasi model dari tipe yang berbeda. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.